Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira Audana Septiana dari kelas 5D akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah Ekonomi Administrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem dalam ekologi administrasi negara. Yang pertama, keadaan penduduk. Penduduk adalah sekelompok orang yang menempati suatu wilayah dalam waktu tertentu. A. Fertilitas atau kelahiran. Faktor penghambat tingkat kelahiran yaitu adanya kesadaran mengenai pentingnya hal-hal berikut. Yang pertama, keluarga berencana atau KB. Kesadaran masyarakat untuk menjaga jarak kehamilan demi peningkatan taraf hidup dan kemajuan pendidikan. 2. Undang-undang perkawinan yang menetapkan batas minimal usia untuk menikah bagi wanita 17 tahun dan laki-laki 20 tahun. Yang ketiga, penundaan usia pernikahan dengan alasan sekolah atau belum bekerja pada remaja mampu menunda usia pernikahannya. Yang keempat, peraturan tentang tunjangan anak pegawai negeri yang menetapkan tunjangan hanya diberikan sampai anak yang kedua. B. Mortalitas atau kematian. Faktor penyebab kematian atau mortalitas antara lain. Yang pertama, sarana kesehatan yang belum memadai. Yang kedua, tingkat kesehatan masyarakat masih rendah. Yang ketiga, kurangnya gizi makanan sebagian besar penduduk. Yang keempat, pencemaran lingkungan. Yang kelima, kecelakaan lalu lintas. Yang keenam, peperangan. Dan yang ketujuh, bencana alam dan wabah penyakit. Adapun faktor pengendalian kematian atau penghambat antara lain. Yang pertama, meningkatnya fasilitas kesehatan. Yang kedua, tingginya tingkat kesehatan masyarakat. Yang ketiga, makanan yang cukup bergizi. Yang keempat, lingkungan yang bersih dan teratur. 5. Ajaran agama yang melarang membunuh diri dan membunuh orang lain. Yang keenam, keadaan negara yang damai. C. Migrasi penduduk. Faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi yaitu 1. Ekonomi, yaitu memperbaiki hidup. 2. Politik, yaitu adanya tekanan-tekanan di tempat tinggal atau karena perbedaan ideologi. Yang ketiga, sosial, yaitu adanya tekanan-tekanan dari tetangganya. Yang keempat, agama, yaitu tidak ada kebebasan dalam menganut agama sesuai dengan kepercayaannya. Yang kelima, kepadatan penduduk. Yang keenam, keadaan geografis lain. Dan yang ketujuh, melanjutkan pendidikan berpetualangan dan sebagainya. B. Informasi penduduk. Informasi kependudukan dapat diperoleh melalui kegiatan. Yang pertama, sensus, yaitu sensus penduduk, yaitu proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data kependudukan yang ada di suatu negara dalam periode jangka waktu tertentu. Yang kedua, registrasi penduduk, yaitu proses pengumpulan keterangan mengenai peristiwa kependudukan harian. Yang ketiga, survei penduduk adalah pencacahan jumlah penduduk dengan cara mengambil contoh daerah tertentu dengan jumlah penduduk yang mewakili. E. Kualitas penduduk. Parameter yang dijadikan acuan untuk menentukan kualitas penduduk yaitu sebagai berikut. 1. Pendidikan. Menggambarkan kemampuan penduduk untuk menerap dan menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, tingkat kesehatan yang dapat dilihat dari tingginya angka kematian bayi dan tingginya angka harapan hidup. Yang ketiga, tingkat pendapatan suatu daerah dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Yang keempat, mata pencaharian merupakan salah satu suatu penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan ini sangat menentukan kualitas penduduk. Yang kedua, struktur sosial. Struktur sosial atau sosial kulturer dan kelas sosial atau sosial kelas yaitu bentuk kelompok dalam masyarakat. Pengaruh perhimpunan terhadap administrasi negara sangat kuat sehingga administrasi negara tersebut bersifat asosiasional. Sifat asosiasi dari administrasi negara itu akan paralel dengan sifat asosiasional administrasi niaga. Yang ketiga, sistem ekonomi.
Kehidupan ekonomi adalah tingkatan produktivitas penduduk yang tinggi karena pengaturan institusional yang rapi yang mendorong seseorang untuk bekerja. A. Pengaruh langsung. Yang pertama, konsep komoditi. Tidak hanya para pekerja pabrik atau buruh swasta, tetapi juga pegawai pemerintah mulai dari kepala biro sampai ke pesuruh dianggap sebagai pihak-pihak yang menjual tenaganya. Yang kedua, konsep kebebasan memilih. Dalam administrasi negara, pegawai menjual jasa-jasanya untuk mendapatkan pembayaran yang terbaik. Apabila ingin dapat mencari posisi yang lebih baik, dia akan pindah ke jabatan atau dinas lain. Yang ketiga, konsep kebebasan kontrak. Dasar-dasar kontrak ini diperlukan juga bagi hubungan kerja antar pegawai dan jabatan atau dinas tempat dia bekerja. B. Pengaruh tidak langsung. Kemajuan industri, ekonomi yang semakin berkembang dengan titik berat, kegiatan para industri, perdagangan, dan jasa-jasa memerlukan pengetahuan dan campur tangan administrasi negara. Yang keempat, ideologi negara. Kebijakan. Pada dasarnya ideologi tercermin dalam administrasi negara. Negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila. Semua agama di Indonesia dinaungi oleh Departemen Agama yang dilengkapi dengan seperangkat administrasi negara. Sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Adanya pembangunan tempat-tempat ibadah, penyediaan fasilitas penunaian ibadah oleh administrasi negara, dan yang terakhir, kelima, sistem politik. Kebijakan, ahli-ahli politik atau ilmuwan politik atau bisa disebut political scientists memusatkan perhatian pada demokrasi dan totalitarianisme. Ada kesamaan paham antara political scientists bahwa administrasi negara disubordinasikan kepada penguasa politik. Perlengkapan administrasi negara bahwa pembela paham demokrasi dan pembela totaliter itu sama-sama berpendapat bahwa administrasi negara merupakan alat perlengkapan yang berada di bawah pengawasan organ politik yang sedang berkuasa atau wajah administrasi negara sebagai polisi eksekusion. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.